Allahnya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah yang lemah syahwat. A few moments later. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana saya Ustadz Saifuddin Ibrahim liyakuman kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi kumanse, sahabat. Kuman rese. Kuman rese ya, namanya kuman rese lagi ya sahabat. Karena Udin Babi Udin Gembel Udin ini sudah mirip kuman sahabat. Sudah berapa tahun dia di Amerika itu rambutnya itu nggak pernah digunting apalagi dicuci. Nah sekarang dibungkus dengan kopiah. Jadi Anda yang belum pernah lihat kuman pakai kopiah, kayak gini nih bentuknya, menganga, dan bayangkanlah bagaimana pesingnya udara yang berada di sekitaran mulutnya itu tuh kalau lewat lalat sahabat, lalat saja yang biasanya suka kotoran tuh kalau lewat di depan mulutnya Udin Gembel Udin ini mampus itu. Saking gak tahannya lalat dengan bau mulutnya itu. Dalam keadaan pingsan lalat berkata, gua emang suka bangke, tapi kalau baunya lebih bangke lagi daripada bangke ya gak tahan juga. Ya gimana gak bau sahabat. Setiap hari mulutnya itu digunakan untuk menghujat saja, menghina saja, mempleset-plesetkan ajaran Islam saja. Yang terbaru si kuman bau bangke ini dia mengatakan bahwa untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat di mana barang siapa yang menolong Allah maka Allah akan menolong dia gitu. Barang siapa yang menolong agama Allah tapi dikasih tanda kurung itu agama Allah gitu. Barang siapa yang menolong agama Allah maka dia akan ditolong. Bodohnya muslim. Inilah kebohongan Islam ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dan harus ditolong. Itu. Maka lahirlah undang-undang penistaan agama. Kenapa? Karena Allahnya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah yang lemah syahwat. Nah, dikatakan saja bahwa di sana itu nanti orang-orang yang masuk surga itu tegang kemaluannya itu 70 tahun. Masa Allah lemah syahwat? Minta ditolong-tolong. Dasar agama peluku suntur. Dulu saya sakit hati ketika mendengar Udin ini berbicara tentang Islam sahabat. Tapi hari ini dan seterusnya mungkin saya dan Anda semua tidak akan marah lagi. Karena ketika melihat Udin yang dulu dibandingkan dengan yang sekarang itu sangat berbeda. Dulu masih ada waras-warasnya, sehingga ketika dia berbicara itu menyakitkan hati kita. Tapi sejak dia kehilangan burungnya burung pula. Semenjak dia kehilangan akal sehatnya, kehilangan warasnya, kita hanya tertawa saja. Buktinya ketika dia ngata-ngatai Allah tanpa sadar sebetulnya dia sedang mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhannya lah yang seperti itu. Bahwa Tuhan si Udin ini lemah. Lemah yang pertama karena Tuhannya pernah mati. Lemah yang kedua, Tuhannya Udin tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya kehendak Bapa. Lemah yang ketiga yang dia katakan lemah syahwat tadi, Tuhannya juga.
Karena dalam keyakinan mereka, Tuhan mereka itu tidak pernah menikah. Punya kemaluan, dewasa, tidak menikah itu artinya syahwat Tuhannya lemah. Dia pun ditinggal istrinya kan juga karena lemah syahwat kan. Ulungnya ndak bisa berdiri. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Gulanya meningkat, darahnya tinggi. Emosi nggak stabil. Jadilah bangke seperti ini. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Makanya saya dan Anda semua umat Islam mungkin tidak akan pernah marah lagi ketika melihat oten-oten, terutama si Udin Babi Udin yang mulutnya bau bangkai ini bicara, itu kita tidak bisa marah lagi. Malah sebaliknya kita tertawa karena sekali lagi yang dia bicarakan itu bukan tentang orang lain, tentang dirinya semua. Aib dirinya, aib istrinya, aib keluarganya, aib Tuhannya, aib agamanya. Ingat ya, ketika Oten menyerang Islam, menghina Islam, mereka sedang menghinakan dirinya sendiri dan ajarannya serta Tuhannya. Itulah makanya hari ini banyak orang yang tidak peduli lagi dengan dia. Yang peduli itu ya Oten-Oten saja. Istrinya, anaknya, keluarganya, mah enggak. Nggak peduli lagi sama Udin Bangke ini. Anda kira di Mamarika itu ada yang peduli dengan dia? Enggak. Di depan layar saja mereka ini kelihatan peduli. Di belakang layar, mati Udin ini dibiarkan saja itu. Bangke yang tidak dianggap di Mamarika. Ini kalau dia pulang, aduh, nggak perlulah saya yang membicarakan ya. Biar temannya sendiri, pendeta HTD yang membicarakan. Bagaimana kalau Udin ini pulang? Ini ceritanya Udin tertangkap oleh FBI ya. Udah tahu keberadaannya, ditangkap. Lalu Udin ini ditangkap, diterbangkan dari Amerika ke Indonesia. Kalau Udin ketangkap, apa yang akan terjadi? Ya, Udin ketangkap, ini yang akan terjadi. Selama ini kan Udin bermusuhan dengan salah satu hopengnya, teman dekatnya dulu, ya, pendeta di lokal sini ya, yang mereka sampai bongkar-bongkar aib itu, ya. Karena Udin ketangkep, terpaksa berteman lagi, ya, bro, Meleng nang nangนับควายเทละนาพุลาลักครับนี่ชอยามาลักควาลักครับ ya, bro, gue ketangkep nih, ya, bakal lama ini soalnya bro, gitu ya. Misalnya habis MKT kan, MKT itu 10 tahun penistaan, gue pasti 10 tahun juga nih bro, katanya. Belum nama baik pesantren, pencemaran nama baik pesantren, pencemaran nama baik MUI ya, pencemaran nama baik Menko, pencemaran bisa di atas 20 tahun. Itu Ya, kemungkinan besar bisa seumur hidup. แองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลักลักลักลักลักลักลัก Penjaranya nanti seumur hidupnya itu kan Udin ini sekarang umur 58 tahun. Ya sudahlah, pasti mati di penjara. udah bang bang udah bang kok nangis sih kaki keinjak. Nah, lebih enak kan kalau pendeta Hendritan yang menceritakan bagaimana jikalau si Babiudin Gemeludin Bangke ini ketangkap, dipulangkan ke Indonesia, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang selama ini sudah dibongkar aibnya oleh si Udin ini, terutama si JT. Dan yang kedua, mau tak mau kata HTD dia harus dipenjara karena banyak kali nih pasal yang dikenai oleh si Udin ini. Dah berlapis-lapis pasalnya. Mulai dari pencemaran nama baik pesantren, penghinaan, penistaan, ujaran kebencian, radikalisme, pemerkosaan, dan bahkan mencuri motor. Lengkap, semuanya ada. Lengkap semua kriminal yang ada di dia. Bisa 20 tahun penjara dan bahkan bisa seumur hidup, kata HTD. Kalau seumur hidup, sebanyak usia Udin sekarang, 58 tahun, dikurung selama 58 tahun. Dan itu artinya Udin udah jadi bangke di penjara. Kata HTD ya. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video bangke ini. Sampai jumpa di video yang lebih bangke berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.